Terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia. Berperang melawan COVID-19 ini. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. COVID-19 bukanlah ilusi atau kebohongan. Ia ada, hadir di tengah-tengah kita. Di tempat-tempat ramai, di sudut-sudut jalan, di kaca-kaca pertokoan dan di tiap lantai di gedung-gedung tinggi, ia ada dan ia dekat dengan kita. COVID-19 tidak hanya mengakibatkan dampak pada kesehatan tubuh masyarakat, ataupun hanya ke keadaan ekonomi negara. Bahkan jauh sebelum COVID-19 masuk ke tubuh seseorang, COVID-19 sudah terlebih dahulu menyerang mental tiap-tiap masyarakat melalui berita buruk dan keadaan sulit yang terjadi akibat pandemi yang mendunia. Perasaan cemas dan khawatir serta sedih atau stres pun timbul beriringan dengan semakin memburuknya situasi. Wabah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak bukan hanya terhadap faktor fisik dan kesehatan kita, tetapi juga terhadap kondisi jiwa, mental, dan psikologis kita. Berangkat dari banyaknya fenomena ketakutan dan stres yang terjadi di tengah masyarakat, kami dari tim KKN PPM Integratif Kesehatan Jiwa Universitas Padjadjaran berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental dan ancaman COVID-19 kepadanya, mulai dari mengerti dan mengenal masalah kesehatan jiwa dan psikososial, beserta dengan cara mencegah dan mengatasinya. Untuk mendapatkan informasi dan data terverifikasi, kelompok kami memutuskan untuk membuat instrumen survei dalam bentuk kuesioner yang mengandung 2 bagian, yaitu pertama, self-reporting questionnaire yang dikembangkan oleh World Health Organization, dengan kedua, survei berisikan tanggapan responden terhadap keadaan pandemi COVID-19. Kuesioner ini disebar ke daerah masing-masing anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya, dalam waktu singkat ini, kami berhasil mendapatkan 201 responden. Bagian pertama dari instrumen ini, yaitu SRQ20, adalah kuesioner yang dikembangkan oleh World Health Organization dan berisikan 20 pertanyaan yang dijawab ya atau tidak dan berfungsi untuk menjadi screening tahap pertama dalam mendeteksi masalah kesehatan jiwa atau psikososial umum. Bagian kedua merupakan kuesioner singkat mengenai pendapat dan perasaan responden dalam masa sulit dan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dari penelitian kecil ini, bagian pertama, yaitu survei bagian SRQ20, kami menemukan bahwa dari 201 responden ini, 66 responden atau 33% dari seluruh pemberi data ternyata menjawab mempunyai keluhan dalam 8 atau lebih pertanyaan dalam SRQ20, sehingga memenuhi syarat oleh WHO untuk direkomendasi mencari diagnosa lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater. Dalam bagian kedua kuesioner, kami juga menemukan kalau dari responden yang mengisi, ada 53% yang mengakui sangat bosan dalam pandemi ini, 25% yang merasa sangat stres, 41% yang mengalami rasa khawatir yang besar, dan 42% yang merasa sedih dalam pandemi tersebut. Dengan mengetahui informasi ini, isu kesehatan jiwa di masa pandemi memang terafirmasi eksistensinya, dan kelompok KKN Kesehatan Jiwa mulai bergerak untuk menanggapi masalah tersebut. Salah satu program utama kami adalah edukasi melalui media sosial, khususnya Instagram, di mana kita membentuk akun Instagram @KKN-Kesehatan-Jiwa. Kita menggunakan ini untuk menulis dan menyebarkan tentang banyak topik terkait kesehatan jiwa. Beberapa contohnya adalah apa itu kesehatan jiwa, di mana kami menjelaskan tentang arti dan pentingnya kesehatan jiwa. Dan ada pula informasi tentang cara untuk memelihara kesehatan jiwa secara umum maupun secara khusus di pandemi COVID-19. Edukasi kami juga mengeksplorasi tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa dan
Kami juga menyediakan informasi tentang cara mendapatkan pertolongan yang profesional jika dibutuhkan oleh para pembaca. Secara lebih khusus, kami juga memperhatikan kesehatan jiwa di sekolah dan tingkat pelajar muda dengan mengeksplorasi tema seperti UKS jiwa dan juga dengan konten tentang bullying dan pencegahannya. Akun Instagram ini bukan hanya poster dan juga terdapat beberapa video animasi. Terlebih lagi, penyuluhan dan edukasi ini tidak terbatas hanya pada media sosial. Ada berbagai pertemuan dengan mitra-mitra kelompok KKN Kesehatan Jiwa yang dilakukan secara online maupun langsung, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Tidak lupa juga dengan program pengabdian kami yang terbesar, yaitu webinar tentang COVID dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa yang mendatangkan seluruh mitra-mitra anggota KKN bersama dengan pembicara Ibu Witna Ratnabulan selaku konsulen keperawatan jiwa RSJ Provinsi Jawa Barat. Kita lihat ya, ada bola mirip rambutan. Nah, ini adalah virus COVID. Nah, ini dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental. Tadi Dan Bapak Gema Gemelar sebagai Community Mental Health Consultant. Deg-degan, kok bisa ya nafasnya jadi pendek-pendek, kok bisa ya keringat dingin muncul. Nah, ini tahapan ketika terjadi dalam tubuh nih teman-teman. Dengan semua program terimplementasi ini, kami berharap semua mitra dapat terus dan selalu aman di pandemi ini, dan juga bisa menjadi agen perantara lain sampai akhirnya semua orang dapat memperhatikan pentingnya kesehatan jiwa.